Ada paradoks kecil dalam kehidupan modern. Semakin keras seseorang berusaha terlihat penting, semakin cepat ia dilupakan. Sebaliknya, ada orang yang hampir tidak banyak bicara. Namun ketika ia masuk ruangan, suasana berubah. Bukan karena ia paling lantang, melainkan karena ia paling stabil. Kita hidup di zaman yang memuja kebisingan. Opini harus cepat, respons harus instan, kehadiran harus terus terlihat. Ironisnya, banyak orang justru kelelahan oleh tuntutan untuk selalu terdengar. Di tengah hiruk-pikuk itu, keheningan yang sadar bukan lagi kekosongan, melainkan sinyal tentang kejernihan, kendali diri, dan rasa cukup yang tidak bergantung pada tepuk tangan. Tidak semua diam memiliki kualitas yang sama. Ada diam yang lahir dari rasa takut ditolak. Tubuh mengecil, pikiran sibuk menebak penilaian orang lain. Namun ada juga diam yang menenangkan ruang. Bahu rilaks, tatapan tenang, tidak tergesa membuktikan diri. Perbedaannya bukan pada suara, tetapi pada stabilitas batin di baliknya. Menariknya, dalam interaksi sosial, orang lebih membaca regulasi emosi dan bahasa nonverbal daripada jumlah kata. Postur yang stabil, gerakan yang tidak tergesa, serta respons yang tidak reaktif memberi sinyal kepercayaan diri yang sulit dipalsukan. Keheningan yang berakar pada nilai diri sering terasa lebih meyakinkan daripada pidato panjang. Kita juga jarang menyadari betapa melelahkannya hidup dalam mode performa. Ingin terlihat pintar, ingin selalu relevan, takut menghilang dari radar. Ketika kebutuhan tampil berkurang, energi mental kembali, fokus membaik. Martabat diri terasa pulang ke tempatnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa keras kita bersuara, tetapi pada kemampuan mengatur respons diri. Tidak reaktif bukan berarti pasif. Itu bentuk kendali diri tingkat tinggi, seperti danau tenang yang memantulkan langit tanpa berusaha menarik perhatian. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menunjukkan nilai diri tanpa banyak bicara. Melalui kehadiran yang sadar, ketenangan yang stabil, pengendalian diri, integritas, dan keaslian yang tidak dibuat-buat. Bukan untuk terlihat berkelas, tetapi untuk menjadi utuh. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Karena pada akhirnya, wibawa bukan sesuatu yang dipertontonkan. Ia terasa ketika seseorang tidak lagi perlu membuktikan apapun. Mari kita mulai. Poin 1. Postur, bahasa tubuh, nada suara, dan keaslian. Ada momen ketika seseorang masuk ke ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun suasana langsung berubah. Bukan karena ia berusaha menarik perhatian, justru karena ia tidak berusaha sama sekali. Tubuhnya tenang, langkahnya tidak tergesa, bahunya rileks tetapi tegak. Kita merasakannya sebelum sempat berpikir. Tubuh adalah bahasa pertama manusia. Penelitian komunikasi nonverbal menunjukkan bahwa otak memproses sinyal tubuh lebih cepat dibanding kata-kata. Dalam hitungan detik, orang lain sudah menilai apakah kita aman, stabil, atau justru gelisah. Postur tegak namun santai memberi sinyal rasa aman internal dan kontrol emosi. Gerakan yang tidak tergesa menunjukkan kendali diri. Suara yang stabil mencerminkan kepercayaan diri. Kata-kata mungkin menjelaskan, tetapi tubuh meyakinkan. Menariknya, banyak orang kelelahan karena berusaha tampil percaya diri. Mengatur ekspresi, menyesuaikan nada suara, menjaga citra sosial terus-menerus menciptakan ketegangan kognitif. Tubuh seperti memakai pakaian yang terlalu sempit. Ketika persona dilepas, napas menjadi lebih dalam, otot wajah rileks, sistem saraf keluar dari mode waspada. Mengapa ekspresi dramatis sering menarik perhatian? Otak manusia peka terhadap intensitas. Suara keras dan gerakan besar memberi kesan dominasi. Namun stabilitas membangun kepercayaan. Perhatian datang cepat, kepercayaan tumbuh lambat. Gerakan sederhana sering terlihat lebih kredibel karena tidak terasa defensif.
Ketika seseorang tidak berusaha membuktikan diri, muncul kesan ia tidak mencari validasi. Stoikisme memandang kendali diri sebagai bentuk kekuatan tertinggi. Tenang bukan kekurangan energi. Tenang adalah energi yang terarah. Coba ingat seseorang yang berbicara lantang namun terasa melelahkan. Lalu bandingkan dengan sosok yang berbicara pelan tetapi didengarkan semua orang. Perbedaannya bukan volume, melainkan kestabilan. Mungkin diam yang berkelas bukan tentang terlihat kuat. Mungkin tentang sistem saraf yang merasa aman. Dan tubuh yang akhirnya berhenti berpura-pura. Dan tanpa sadar, orang lain merasakan ketenangan itu seperti udara segar setelah ruangan pengap. Poin 2. Kehadiran yang sadar. Pernah duduk berhadapan dengan seseorang yang sebenarnya ada di depanmu, tetapi terasa jauh. Matanya melihat, namun pikirannya seperti sedang membuka banyak tab sekaligus. Anehnya, percakapan selesai tanpa benar-benar terjadi. Lalu di lain waktu, kamu bertemu seseorang yang hampir tidak banyak bicara, tetapi kamu merasa diperhatikan sepenuhnya. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Kehadiran yang sadar bukan kemampuan mistis. Ia adalah perhatian yang utuh. Saat perhatian tidak terpecah, ritme napas stabil, respons tidak tergesa, sistem saraf berada dalam kondisi aman. Studi mindfulness menunjukkan latihan perhatian penuh meningkatkan regulasi emosi, fokus kognitif, serta menurunkan hormon stres seperti kortisol. Ketika tubuh seseorang stabil, otak lawan bicara membaca situasi sebagai aman. Dan rasa aman adalah fondasi kepercayaan. Sebaliknya, pikiran yang terus melompat menciptakan kelelahan mental. Notifikasi, kekhawatiran masa depan, dan perbandingan sosial membuat otak berada dalam kondisi siaga berkepanjangan. Banyak orang merasa lelah bukan karena pekerjaan berat, tetapi karena perhatian yang tidak pernah berhenti berlari. Saat perhatian kembali ke momen sekarang, sistem saraf menurunkan kewaspadaan, ketegangan fisik berkurang, energi mental pulih. Menariknya, perhatian penuh menjadi langka. Budaya modern menghargai respons cepat dan opini instan. Namun dalam percakapan nyata, orang tidak lapar nasihat. Mereka lapar didengar. Pendengar yang sungguh hadir sering memiliki pengaruh lebih besar daripada pembicara paling fasih. Coba perhatikan saat kamu benar-benar mendengarkan seseorang tanpa menyela, tanpa menyiapkan jawaban, tanpa memeriksa ponsel. Biasanya percakapan berubah. Orang berbicara lebih jujur. Nada suara mereka melunak. Kepercayaan tumbuh tanpa diminta. Namun hadir sepenuhnya juga menuntut keberanian. Kamu berhenti berusaha terlihat pintar, berhenti mengontrol persepsi orang, berhenti membuktikan diri setiap detik. Mungkin di situ letak wibawa sunyi itu. Perhatian yang tidak gelisah. Di dunia yang bising, perhatian utuh terasa seperti kemewahan. Di dunia yang terburu-buru, jeda terasa seperti kekuatan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, seseorang merasa lebih tenang. Hanya karena kamu benar-benar ada di sana. Poin 3. Ketenangan. Ada situasi kecil yang sering kita remehkan. Seseorang berbicara dengan nada tinggi, suasana mulai tegang, dan semua mata mencari satu hal. Siapa yang tetap tenang? Anehnya, orang yang tidak ikut meninggikan suara justru terlihat paling kuat. Bukan karena ia menang debat, tetapi karena ia tidak kehilangan kendali. Ketenangan bukan berarti menahan emosi sampai membatu. Tubuh yang benar-benar tenang menunjukkan napas stabil, bahu rileks, respons tidak tergesa. Sebaliknya, ketenangan semu sering menyimpan rahang tegang, napas pendek, dan energi yang terasa kaku. Sistem saraf manusia peka terhadap perbedaan ini. Kita merasakannya sebelum sempat menjelaskannya. Neuroscience regulasi emosi menunjukkan bahwa kemampuan mengelola reaksi melibatkan interaksi antara sistem limbik dan korteks prefrontal. Saat kelelahan mental meningkat, kemampuan regulasi menurun. Itu sebabnya ledakan emosi sering terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena energi pengendalian diri sudah terkuras. Bukan peristiwanya yang berat, cadangan stabilitasnya yang habis,
Menariknya, budaya modern sering menyamakan intensitas dengan kekuatan. Reaksi cepat dianggap peduli, kemarahan dianggap tegas, dominasi dianggap kepemimpinan. Padahal intensitas menarik perhatian, sementara stabilitas membangun kepercayaan. Orang mungkin terpukau oleh drama, tetapi mereka mempercayai yang konsisten. Coba bayangkan dua rekan kerja menerima kritik tajam. Yang satu langsung membela diri, suaranya meninggi, argumen berlapis. Yang lain diam sejenak, menarik napas, lalu menjawab singkat dan jelas. Mana yang terasa lebih kokoh? Mana yang membuat ruangan kembali stabil? Emosi bersifat menular. Fenomena emotional contagion dan co-regulation menunjukkan bahwa ritme napas, ketegangan tubuh, bahkan ekspresi wajah dapat saling menyesuaikan. Satu orang yang stabil dapat menurunkan ketegangan seluruh kelompok. Tanpa instruksi, tanpa drama. Mungkin dorongan bereaksi cepat sebenarnya berasal dari ketakutan tersembunyi. Takut diremehkan, takut kehilangan status, takut dianggap lemah. Respons impulsif memberi ilusi perlindungan. Ketenangan membutuhkan keberanian yang lebih sunyi. Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak mengendalikan peristiwa, hanya respons. Ketenangan bukan ketidakpedulian. Ia adalah kebebasan dari kebutuhan untuk selalu menang. Di dunia yang reaktif, ketenangan terasa asing. Namun bagi sistem saraf manusia, ketenangan terasa seperti pulang. Dan mungkin kekuatan sejati bukan terlihat ketika kita melawan badai, tetapi ketika kita tidak ikut menjadi badai. Poin 4. Pengendalian diri berbicara. Lebih keras daripada banyak kata. Ada momen ketika kamu sebenarnya punya jawaban tajam di kepala. Kalimatnya rapi, logikanya kuat, dan kalau diucapkan mungkin ruangan akan diam. Namun kamu memilih berhenti sejenak. Menarik napas. Tidak semua hal perlu dimenangkan hari ini. Dan anehnya, justru di titik itu wibawamu terasa paling utuh. Pengendalian diri sering disalahartikan sebagai kelemahan atau ketidakberanian. Padahal psikologi regulasi diri menunjukkan kemampuan menahan impuls melibatkan fungsi eksekutif otak, khususnya area prefrontal cortex yang mengatur keputusan dan perilaku jangka panjang. Artinya, reaksi spontan itu mudah. Kendali diri membutuhkan kapasitas mental yang lebih tinggi. Kita hidup di budaya yang memuja respons cepat. Komentar harus segera dibalas. Kritik harus langsung dijawab. Diam sering dianggap kalah. Namun setiap reaksi mengonsumsi energi mental. Ketika seseorang merasa wajib merespons semuanya, beban kognitif meningkat dan stres sosial ikut naik. Tidak menanggapi setiap provokasi justru menghemat energi psikologis. Coba perhatikan percakapan yang memanas. Nada suara naik sedikit, seseorang memotong kalimat, lalu komentar defensif muncul. Konflik besar sering berawal dari reaksi kecil. Sebaliknya, satu jeda singkat dapat mengubah arah percakapan. Sistem saraf memiliki waktu untuk menurunkan reaktivitas. Pikiran mendapat ruang untuk memilih respons yang tidak merusak martabat kedua pihak. Dorongan membalas sering berasal dari ketakutan tersembunyi. Takut diremehkan, takut kehilangan status, takut terlihat lemah. Ego menyamakan kemenangan argumen dengan keamanan identitas. Padahal identitas yang stabil tidak runtuh hanya karena perbedaan pendapat. Orang mungkin mengagumi mereka yang memenangkan debat. Tetapi dalam jangka panjang, mereka mempercayai yang tidak mudah tersulut. Reputasi stabil lahir dari konsistensi respons, bukan dari kemenangan verbal. Bayangkan dua situasi. Dalam rapat, kritik tajam dilontarkan. Seseorang langsung membela diri panjang lebar. Yang lain mendengar, mengangguk, lalu menjawab singkat dan fokus pada solusi. Mana yang terasa lebih matang? Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan provokasi, hanya respons. Pengendalian diri bukan menekan emosi, melainkan memilih tindakan yang tidak memperpanjang konflik. Di dunia yang impulsif, menahan diri terasa tidak biasa.
Namun seringkali kekuatan sejati bukan terlihat saat kita membalas, melainkan saat kita tidak ikut memperbesar api. Dan mungkin banyak konflik besar tidak pernah terjadi, karena seseorang cukup kuat untuk tidak menambahkan satu kalimat lagi. Poin 5. Percaya diri. Ada tipe orang yang tidak banyak bicara tentang pencapaiannya, namun ketika ia menyampaikan satu kalimat, semua orang mendengarkan. Bukan karena ia paling keras, melainkan karena ia tidak terdengar sedang berusaha meyakinkan siapapun. Ada rasa cukup yang sulit dipalsukan. Kepercayaan diri yang tenang berbeda dari kebutuhan membuktikan diri. Psikologi mendefinisikan self-confidence sebagai keyakinan terhadap kemampuan dan penilaian diri sendiri. Ketika keyakinan ini stabil, seseorang tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Sebaliknya, dorongan tampil dominan sering muncul dari rasa tidak aman yang berusaha ditutup rapat. Perilaku keras kadang bukan kekuatan, melainkan kompensasi. Menjaga citra sosial yang selalu tampak kompeten dan kuat menciptakan tekanan performa yang konstan. Pengawasan diri terus-menerus meningkatkan kecemasan sosial dan kelelahan mental. Ketika nilai diri tidak bergantung pada persetujuan orang lain, beban itu berkurang. Energi mental kembali tersedia untuk hal yang benar-benar penting. Budaya modern sering mengasosiasikan percaya diri dengan dominasi verbal dan karisma dramatis. Padahal stabilitas emosi, konsistensi perilaku, dan kontrol diri lebih mencerminkan keyakinan diri sejati. Intensitas menarik perhatian, tetapi stabilitas membangun kepercayaan. Orang mungkin terkesan oleh karisma, namun mereka mempercayai konsistensi. Menariknya, penerimaan diri berperan besar. Penelitian tentang self-compassion menunjukkan bahwa penerimaan terhadap keterbatasan meningkatkan resiliensi psikologis. Ketika seseorang tidak takut terlihat tidak sempurna, ia tidak defensif, tidak mudah tersinggung, dan tidak perlu mempertahankan citra. Kesempurnaan menciptakan jarak. Keaslian menciptakan rasa aman. Coba perhatikan dua orang yang menerima kritik. Yang satu segera menjelaskan panjang lebar. Yang lain mendengar, mempertimbangkan, lalu menjawab seperlunya. Mana yang terasa lebih yakin pada dirinya? Dorongan untuk terlihat hebat sering berakar pada ketakutan tersembunyi. Takut tidak cukup, takut ditolak, takut tidak dianggap penting. Teori self-discrepancy menjelaskan jarak antara diri nyata dan diri ideal dapat memicu kecemasan. Kadang yang kita kejar bukan pengakuan orang lain, tetapi ketenangan dari suara batin sendiri. Ketika rasa cukup tumbuh, perbandingan sosial melemah. Tidak semua tepuk tangan menenangkan, dan tidak semua kritik meruntuhkan. Kepercayaan diri sunyi tidak membutuhkan panggung. Ia stabil tanpa pujian, tidak runtuh oleh kritik, dan tidak sibuk membuktikan diri. Dan mungkin, yang paling meyakinkan bukan mereka yang terlihat hebat, tetapi mereka yang tampak damai dengan dirinya sendiri. Poin 6. Integritas. Ada orang yang berbicara panjang tentang prinsip. Ada juga yang jarang menyebut kata nilai, tetapi kehadirannya membuat orang merasa aman untuk percaya. Bukan karena ia berusaha terlihat benar, melainkan karena perilakunya dapat diprediksi. Tidak berubah saat situasi berubah. Integritas bukan citra moral. Ia adalah keselarasan antara apa yang diyakini, diucapkan, dan dilakukan. Psikologi menyebut kebutuhan menjaga konsistensi internal sebagai dorongan alami manusia untuk menyelaraskan keyakinan dan perilaku. Ketika ucapan dan tindakan selaras, orang lain merasakan stabilitas. Ketika tidak selaras, muncul jarak yang sulit dijelaskan. Sebaliknya, kesenjangan antara nilai yang diklaim dan tindakan nyata dikenal sebagai value action gap. Dunia memberi panggung pada kata-kata, tetapi kepercayaan tumbuh dari pola perilaku. Orang mungkin terinspirasi oleh slogan, namun mereka mempercayai konsistensi. Hidup bertentangan dengan nilai pribadi menciptakan ketegangan batin. Cognitive dissonance menjelaskan ketidaknyamanan psikologis ketika tindakan bertentangan dengan keyakinan. Ketegangan ini sering muncul sebagai stres tersembunyi, rasa bersalah samar, atau kelelahan emosional.
Banyak orang mengira hidup terasa berat karena tekanan luar, padahal konflik internal yang tidak disadari ikut menguras energi. Kompromi nilai sering dimulai dari hal kecil. Takut ditolak, takut kehilangan peluang, takut dianggap tidak kooperatif. Sekali terasa aman, kompromi kecil bisa menjadi pola. Rasa hormat diri jarang hilang dalam satu keputusan besar. Ia terkikis perlahan. Integritas terlihat dalam detail kecil, menepati janji sederhana, berlaku adil kepada orang yang tidak memberi keuntungan, tetap sopan ketika tidak diawasi. Kepercayaan sosial lahir dari prediktabilitas perilaku. Orang memperhatikan apakah seseorang konsisten di semua situasi atau hanya saat menguntungkan. Dalam jangka pendek, fleksibilitas moral terlihat pragmatis. Dalam jangka panjang, konsistensi membangun kredibilitas. Kredibilitas melahirkan kepercayaan. Dan kepercayaan membuka peluang yang tidak bisa dibeli. Mungkin kamu pernah merasakan dilema kecil. Mengikuti arus agar aman, atau bertahan pada prinsip yang terasa sunyi. Tidak ada tepuk tangan di pilihan kedua. Namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Integritas tidak membutuhkan panggung. Ia bekerja diam-diam, seperti fondasi rumah yang tak terlihat namun menopang segalanya. Dan pada akhirnya, orang tidak mempercayai apa yang kita katakan tentang diri kita. Mereka mempercayai siapa kita saat tidak ada yang melihat. Poin 7. Hadir dalam momen secara fisik dan mental. Kamu pernah duduk di sebuah meja makan, semua orang berkumpul, suara percakapan terdengar, tetapi rasanya kosong? Tubuh hadir, pikiran melayang. Lalu di kesempatan lain, seseorang menatapmu dengan perhatian penuh, tidak tergesa, tidak memotong, dan tiba-tiba percakapan terasa hangat. Tidak ada kata ajaib, hanya kehadiran utuh. Hadir sepenuhnya berarti perhatian tidak terpecah. Respon sinkron dengan situasi. Sistem saraf stabil. Praktik mindfulness menunjukkan perhatian pada momen sekarang dapat meningkatkan regulasi emosi dan fokus kognitif, sekaligus menurunkan kecemasan. Ketika seseorang benar-benar hadir, otak lawan bicara membaca kondisi itu sebagai aman. Dan rasa aman membuka kejujuran. Sebaliknya, pikiran yang terus berpindah menciptakan kelelahan mental. Banyak orang hidup dalam mode siaga, memikirkan masa depan, menyesali masa lalu, mengantisipasi penilaian sosial. Kondisi ini meningkatkan beban kognitif dan mempertahankan stres kronis. Saat perhatian kembali ke momen kini, sistem saraf menurunkan alarm yang tidak perlu. Tubuh tidak lagi tegang. Energi kembali tersedia. Di dunia yang memuja multitasking dan respons instan, perhatian utuh menjadi langka. Padahal perhatian adalah sumber daya terbatas. Penelitian menunjukkan kemampuan fokus mendalam meningkatkan kualitas relasi dan efektivitas komunikasi. Pendengar yang hadir sering lebih berpengaruh daripada pembicara paling fasih. Bukan karena kata-kata mereka lebih pintar, tetapi karena orang merasa benar-benar didengar. Coba perhatikan kebiasaan kecil. Memeriksa ponsel saat orang berbicara, menyiapkan jawaban sebelum mereka selesai, atau membiarkan pikiran berkelana. Kebiasaan ini tampak sepele, tetapi memberi sinyal bahwa momen sekarang tidak cukup penting. Sebaliknya, perhatian utuh memberi pesan tanpa kata. Kamu berarti. Mungkin sulit hadir karena pikiran dipenuhi kecemasan atau dorongan untuk mencari stimulasi baru. Distraksi sering menjadi pelarian dari ketidaknyamanan batin. Namun ketika seseorang mampu tetap hadir tanpa pelarian, ia menunjukkan keamanan internal yang tidak bergantung pada rangsangan konstan. Relasi jarang runtuh karena satu kejadian besar. Ia melemah oleh momen kecil yang diabaikan. Ia tumbuh dari momen kecil yang dihadiri. Hadir sepenuhnya bukan sekadar sopan santun. Ia adalah bentuk penghormatan terdalam kepada manusia lain. Dan mungkin di tengah dunia yang sibuk berbicara, kehadiran utuh adalah bentuk perhatian paling langka yang bisa kamu berikan. Poin 8. Bersabar, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ada percakapan yang terasa ringan,
Dan ada yang membuat dada terasa sesak meski topiknya biasa saja. Bedanya sering bukan pada kata-kata yang diucapkan, tetapi pada ruang yang diberikan. Ketika seseorang benar-benar mendengarkan tanpa tergesa menyela, suasana melunak. Kita merasa aman untuk jujur. Mendengarkan dengan sabar bukan sikap pasif. Ia adalah bentuk perhatian aktif. Penelitian komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa active listening meningkatkan kepercayaan, empati, dan kualitas hubungan. Ketika seseorang mempertahankan kontak mata yang hangat, memberi jeda sebelum merespons, dan menanggapi dengan relevan, otak lawan bicara membaca sinyal penghargaan. Rasa defensif menurun. Percakapan menjadi lebih manusiawi. Sebaliknya, dorongan untuk selalu merespons sering lahir dari tekanan performatif. Ingin terlihat pintar, takut dianggap tidak relevan, atau cemas kehilangan posisi sosial. Tanpa sadar kita mendengar untuk membalas, bukan memahami. Ini melelahkan. Mendengarkan penuh justru mengurangi beban mental karena ego tidak harus tampil setiap saat. Budaya modern menghargai opini cepat dan debat instan. Namun kepemimpinan yang efektif berkaitan erat dengan kemampuan memahami perspektif orang lain. Studi perilaku organisasi menunjukkan pemimpin yang mendengarkan lebih mampu membuat keputusan akurat dan membangun kepercayaan tim. Orang mungkin terkesan oleh pembicara cepat, tetapi mereka mengikuti orang yang membuat mereka merasa dipahami. Menahan dorongan menyela membutuhkan regulasi diri. Ini menandakan kecerdasan emosional. Mampu menunda kebutuhan membuktikan diri demi memahami konteks utuh. Jeda singkat sebelum merespons memberi ruang bagi otak untuk memproses informasi dan menenangkan reaktivitas emosional. Banyak konflik membesar karena kalimat yang terlalu cepat keluar. Coba perhatikan momen sederhana. Seorang teman bercerita, dan kamu benar-benar mendengarkan tanpa memegang ponsel, tanpa menyela. Biasanya mereka berbicara lebih dalam. Nada suara berubah. Kepercayaan tumbuh tanpa diminta. Mungkin kita sering berbicara karena takut menghilang. Takut dianggap tidak penting. Namun ketika identitas tidak lagi bergantung pada dominasi percakapan, muncul kebebasan yang tenang. Relasi tidak tumbuh dari kata-kata hebat. Relasi tumbuh dari rasa dipahami. Dan di dunia yang semua orang ingin didengar, kemampuan mendengarkan dengan sabar menjadi wibawa sunyi yang sulit ditiru. Poin 9. Jadilah autentik. Ada keheningan yang terasa jujur ketika seseorang berhenti mencoba terlihat seperti siapapun selain dirinya sendiri. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada nada yang dibuat-buat, tidak ada upaya memoles citra. Anehnya, justru di situ muncul rasa percaya, seolah tubuhnya tidak menyembunyikan apapun. Keaslian bukan strategi sosial. Ia adalah keselarasan antara diri batin dan perilaku luar. Dalam psikologi humanistik, kondisi ini dikenal sebagai self-congruence atau kesesuaian diri. Ketika seseorang bertindak selaras dengan nilai dan perasaannya, energi tidak terpecah untuk mempertahankan peran. Respons terasa alami, bukan dipikirkan berlapis-lapis. Orang lain menangkap stabilitas ini sebagai kejujuran. Sebaliknya, memainkan peran yang bukan diri sendiri menciptakan stres identitas. Individu harus memantau ekspresi, menyaring kata, dan menjaga kesan. Penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara diri asli dan citra sosial berkaitan dengan kecemasan dan kelelahan emosional. Topeng sosial memang melindungi, tetapi berat untuk dipakai terlalu lama. Budaya modern mendorong pencitraan, personal branding, performa sosial, versi terbaik diri yang terus dipoles. Namun kepercayaan tidak lahir dari kesan yang dirancang. Ia tumbuh dari konsistensi perilaku. Orang autentik mungkin tidak selalu menonjol, tetapi mereka dapat diprediksi dan tidak manipulatif. Dalam jangka panjang, kualitas ini membangun rasa aman. Keaslian juga menuntut keberanian. Banyak orang belajar menyembunyikan sisi dirinya karena takut ditolak atau dianggap tidak cukup. Kita menampilkan versi yang lebih diterima secara sosial, berharap diterima sepenuhnya. Ironinya, penerimaan yang datang pada topeng tidak pernah benar-benar menenangkan. Bayangkan percakapan sederhana.
Seseorang mengakui ia belum tahu jawabannya, sementara yang lain berusaha terlihat pasti. Mana yang terasa lebih manusiawi? Mana yang membuat ruangan lebih rileks? Menjadi autentik bukan berarti menolak norma sosial, tetapi berhenti meninggalkan diri sendiri. Keaslian menyaring relasi. Tidak semua orang akan tinggal, tetapi yang bertahan hadir dengan tulus. Ketika seseorang tidak perlu berpura-pura, kecemasan sosial menurun, dan energi mental menjadi lebih ringan. Hidup terasa sederhana, karena tidak ada peran yang harus diingat. Keaslian mungkin tidak membuat semua orang nyaman, namun ia menciptakan rasa hormat yang tenang. Dan mungkin, wibawa paling alami muncul saat kita berhenti berusaha menjadi versi yang disetujui semua orang, lalu pulang menjadi diri sendiri. Poin 10. Miliki kesalahan, akui keterbatasan. Ada momen kecil yang sering menentukan bagaimana orang memandang kita. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, sebagian orang segera mencari alasan. Sebagian lainnya diam sejenak lalu berkata, "Itu kesalahan saya perbaiki." Kalimatnya sederhana, namun suasana berubah. Ketegangan turun. Kepercayaan justru naik. Mengakui kesalahan bukan merendahkan diri. Dalam psikologi, kerendahan hati yang sehat berkaitan dengan kesadaran diri yang akurat dan keterbukaan untuk belajar. Individu dengan sikap ini tidak perlu mempertahankan citra sempurna karena identitasnya tidak bergantung pada selalu benar. Fokusnya berpindah dari mempertahankan ego menuju memperbaiki realitas. Sebaliknya, mempertahankan citra tanpa celah menciptakan tekanan psikologis. Perfeksionisme maladaptif berkorelasi dengan stres kronis, kecemasan sosial, dan kelelahan emosional. Energi mental terkuras bukan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi untuk menyembunyikannya. Ketika seseorang menerima keterbatasan, tekanan performa berkurang, dan pikiran menjadi lebih ringan. Budaya perfeksionisme sering mengaitkan kesalahan dengan inkompetensi. Banyak orang takut mengaku salah bukan karena kesalahannya fatal, tetapi karena takut dipermalukan atau kehilangan status. Rasa malu sosial dapat menghambat pengakuan kesalahan, padahal kepemimpinan modern menunjukkan kerendahan hati meningkatkan kepercayaan tim dan efektivitas kerja sama. Coba bayangkan dua situasi, seorang pemimpin menyalahkan tim saat proyek gagal. Yang lain mengakui keputusan yang keliru dan mengajak mencari solusi. Mana yang membuat orang merasa aman untuk berkembang? Mana yang menumbuhkan loyalitas? Mengakui kesalahan juga mencerminkan fleksibilitas mental. Orang yang mampu mengubah pandangan berdasarkan fakta menunjukkan ketahanan psikologis yang tinggi. Identitas yang rapuh harus selalu benar. Identitas yang kuat mampu beradaptasi. Permintaan maaf yang tulus dan tindakan memperbaiki kesalahan terbukti membantu memulihkan hubungan interpersonal. Orang jarang kehilangan kepercayaan karena kesalahan. Mereka kehilangan kepercayaan karena pembenaran diri. Mungkin selama ini kita berusaha terlihat sempurna agar dihormati. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Kesempurnaan menciptakan jarak. Kerendahan hati menciptakan kedekatan. Mengakui keterbatasan bukan kehilangan martabat. Itu tanda bahwa kita cukup aman untuk menjadi manusia. Dan pada akhirnya, kedamaian batin tidak lahir dari tidak pernah salah, melainkan dari tidak perlu berpura-pura selalu benar. Kesimpulan, ada paradoks yang jarang dibahas. Semakin keras seseorang berusaha terlihat penting, semakin rapuh kesan itu terasa. Sebaliknya, ada orang yang berjalan tanpa sorotan, namun kehadirannya meninggalkan jejak yang tenang dan bertahan lama. Seolah ia tidak mengejar pengakuan, tetapi justru itulah yang membuatnya dihargai. Kebutuhan untuk dihargai adalah kebutuhan manusiawi. Kita ingin diperlakukan adil, didengar, dan dihormati. Namun berbeda dengan kebutuhan untuk terlihat penting yang bergantung pada perhatian dan validasi terus-menerus. Penelitian tentang harga diri menunjukkan stabilitas internal berkaitan dengan kesejahteraan psikologis.
Sementara ketergantungan pada pengakuan eksternal meningkatkan kecemasan sosial. Yang pertama menenangkan, yang kedua tidak pernah cukup. Hidup demi ekspektasi sosial menciptakan kelelahan yang jarang disadari. Tekanan performa, citra yang harus dijaga, dan ketakutan akan penilaian membentuk stres kronis. Burnout psikologis sering bukan karena pekerjaan semata, tetapi karena identitas yang terus dipertahankan. Keheningan batin memberi ruang pemulihan. Sistem saraf melambat. Pikiran kembali jernih. Budaya modern memberi panggung pada yang paling vokal dan paling terlihat. Namun kepercayaan sosial dibangun dari konsistensi, integritas, dan keandalan. Orang mungkin memperhatikan sorotan, tetapi mereka mempercayai pola perilaku. Pengaruh yang stabil jarang dramatis, tetapi akumulatif. Stoikisme menekankan penerimaan terhadap hal yang tidak dapat dikendalikan. Ketika seseorang berhenti melawan realitas, energi mental tidak lagi terbuang untuk perlawanan yang sia-sia. Emosi menjadi lebih stabil, respons lebih jernih. Kekuatan seperti ini tidak berisik, tetapi kokoh. Mungkin kebutuhan validasi berakar dari pengalaman penolakan lama, atau rasa tidak cukup yang belum sembuh. Saat perhatian beralih ke penerimaan diri, kebutuhan akan sorotan perlahan melemah. Hidup terasa lebih ringan karena tidak lagi didefinisikan oleh opini yang berubah-ubah. Reputasi tidak dibangun oleh momen besar, tetapi oleh detail kecil yang berulang. Menepati janji, bersikap adil, tetap tenang di bawah tekanan. Orang mengamati pola, bukan slogan. Pada akhirnya, martabat batin tidak membutuhkan panggung. Ia tumbuh dari keselarasan antara nilai dan tindakan. Dan mungkin kemenangan paling sunyi adalah ini. Kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Bahkan ketika tidak ada yang melihat,